Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari 10-8 yang akan melakukan pembahasan PowerPoint yang berisi materi berpikir komputasional. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Makaila Izzati Safitri Ayu Widianto, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Nafla Adiningrum Zabrina, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Firni Syahrani, nomor absen 36. Dan perkenalkan, nama saya Zafira Putri Maharani, nomor absen 37. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa materi tentang berpikir komputasional, yaitu yang pertama adalah pengertian dari pencarian atau searching beserta dengan contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang akan disampaikan oleh Zafira Putri Maharani. Kemudian yang kedua, pengertian dari pengurutan atau sorting beserta dengan contohnya yang akan disampaikan oleh Nafla Adiningrum Zabrina. Lalu yang ketiga, penjelasan dari macam-macam sorting dan cara kerjanya yang akan disampaikan oleh Firni Syahrani. Dan yang keempat, pengertian dan cara kerja dari antrian atau queue dan tumpukan atau stack yang akan disampaikan oleh Makaila Izzati Safitri Ayu Widianto. Pencarian atau searching. Mencari adalah menemukan sesuatu yang bisa berupa benda, angka, konsep, informasi yang memenuhi kriteria tertentu dalam suatu ruang pencarian. Contoh aplikasi dalam sehari-hari. 1. Mencari buku dengan judul tertentu di rak buku perpustakaan. 2. Mencari dokumen atau web tertentu dengan mesin pencari seperti Google. 3. Mencari jawaban atau informasi tentang topik tertentu di sebuah buku atau internet. Selanjutnya, pengurutan atau sorting. Pengurutan atau sorting adalah proses mengatur elemen-elemen dalam suatu kumpulan data, seperti daftar atau array, ke dalam urutan tertentu berdasarkan kriteria tertentu, seperti urutan menaik atau menurun. Contoh sorting yang pertama adalah pengurutan menaik atau ascending order. Jika Anda memiliki daftar angka 5, 2, 9, 1, 5, dan 6, setelah diurutkan secara menaik, daftar tersebut akan menjadi 1, 2, 5, 6, dan 9. Contoh sorting yang kedua, pengurutan menurun atau descending order. Untuk daftar yang sama, jika diurutkan secara menurun, hasilnya akan menjadi 9, 6, 5, 2, dan 1. Materi selanjutnya adalah macam-macam sorting. Ada 5 macam dari pengurutan atau sorting. Yang pertama adalah bubble sort, lalu insertion sort, selection sort, merge sort, dan quick sort. Yang pertama adalah bubble sort. Bubble sort adalah metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Algoritma ini menggunakan perbandingan dalam operasi antar elemennya. Cara kerja dari bubble sort adalah yang pertama, bandingkan elemen bersebelahan dalam daftar, lalu tukar jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, kemudian ulangi langkah 1 dan 2 hingga akhir daftar sehingga elemen terbesar menggelembung ke posisi akhir. Lalu kurangi ukuran daftar yang harus diproses karena elemen terbesar sudah berada di posisi yang benar. Dan terus ulangi proses ini hingga seluruh daftar terurut. Selanjutnya adalah insertion sort. Insertion sort adalah salah satu algoritma yang digunakan untuk permasalahan pengurutan dalam list atau daftar objek dengan cara menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen hingga semua elemen menjadi list dari yang terkecil hingga terbesar. Cara kerja dari insertion sort adalah yang pertama, mulai proses pengurutan dari elemen kedua dengan asumsi bagian pertama sudah berada di sub-array terurut. Kedua, ambil elemen berikutnya dari bagian yang belum diurut dan simpan sebagai key atau bagian yang ditempatkan pada posisi tepat di sub-array terurut. Yang ketiga, bandingkan key dengan elemen-elemen di sub-array yang telah terurut dari belakang ke depan.
Yang keempat, ulangi langkah sebelumnya hingga menemukan posisi di mana key lebih besar atau sama dengan elemen di subarray atau hingga mencapai awal array. Yang kelima, ulangi proses tersebut hingga seluruh array diurutkan. Selanjutnya adalah selection sort. Selection sort merupakan algoritma pengurutan yang juga cukup sederhana dengan algoritma mencari atau menyeleksi bilangan terkecil atau terbesar bergantung pada urut naik atau turun dari daftar bilangan yang belum terurut dan meletakkannya dalam daftar bilangan baru yang dijaga keterurutannya. Cara kerja dari selection sort, yang pertama, temukan elemen terkecil. Cari elemen terkecil di seluruh array atau subarray yang tersisa. Yang kedua, tukar dengan elemen pertama. Tukar elemen terkecil yang ditemukan dengan elemen pertama dari subarray yang sedang diproses. Yang ketiga, ulangi untuk subarray berikutnya. Ulangi langkah 1 dan 2 untuk elemen kedua, ketiga, hingga seterusnya, hingga seluruh array terurut. Selanjutnya, merge sort. Merge sort adalah algoritma pengurutan yang mengikuti pendekatan bagi dan kuasai. Algoritma ini bekerja dengan membagi array input secara rekursif menjadi subarray yang lebih kecil dan mengurutkan subarray tersebut, lalu menggabungkannya kembali untuk memperoleh array yang telah diurutkan. Cara kerja dari merge sort. Yang pertama, pembagian. Bagi daftar menjadi 2 bagian hingga setiap bagian hanya berisi 1 elemen. Daftar dengan 1 elemen dianggap sudah terurut. Yang kedua, penggabungan. Gabungkan subdaftar yang sudah terurut menjadi daftar yang lebih besar dan terurut. Bandingkan elemen dari 2 subdaftar dan masukkan elemen yang lebih kecil ke dalam daftar baru. Yang ketiga, iterasi. Ulangi proses penggabungan hingga semua subdaftar digabungkan menjadi 1 daftar terurut. Kemudian yang terakhir adalah quicksort. Quicksort merupakan algoritma pengurutan berdasarkan algoritma divide dan conquer yang memilih suatu elemen sebagai pivot dan membagi array yang diberikan di sekitar pivot yang dipilih dengan menempatkan pivot tersebut pada posisi yang benar dalam array yang telah diurutkan. Cara kerja dari quicksort. Yang pertama, pilih pivot. Pilih elemen dari array sebagai pivot. Yang kedua, partisi. Susun elemen di array sehingga semua elemen yang lebih kecil dari pivot berada di kiri pivot dan semua elemen yang lebih besar berada di kanan pivot. Lalu, rekursi. Terapkan quicksort pada subarray kiri dan kanan dari pivot. Yang keempat, hentikan. Jika subarray hanya memiliki 1 elemen atau kosong, rekursi berhenti. Antrian atau queue. Antrian atau queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in, first out atau FIFO. Cara kerja dari antrian atau queue melibatkan prinsip dasar first in, first out atau FIFO, yang berarti elemen pertama yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dihapus. Tumpukan atau stack. Tumpukan atau stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in, first out atau LIFO. Cara kerja dari tumpukan atau stack mengikuti prinsip last in, first out atau LIFO, yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan adalah elemen pertama yang dikeluarkan. Nah, itu dia pembahasan dari materi berpikir komputasional. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan dari kami dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.